Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, serta Allah masih ngasih umur panjang kepada kita dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada, di situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, sering disebut dengan COVID-19. Maka dengan itu kita saling menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dengan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai al-hadisah. Yang kurang lebihnya artinya semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap orang kepada apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang dia inginkan dia pengennya, atau karena seorang perempuan yang dia ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, dan inilah yang menjadikan pokok yang sangat urgensif, pokok yang sangat penting kita kepada niat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita merealisasikan, mewujudkan dengan pakai masker, dengan pakai cuci tangan, dan juga kita pakai jarak. Tidak kita gampang, memang ada virus seperti itu, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, ini sangat penting sekali karena jangkauan niat hampir diterangkan kurang lebih sepertiga ilmu itu mencakup atau membutuhkan niat. Sekalipun an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih wa talaffudhu wa sunnah wa mahalluha fil qalb. Karena niat itu sangatlah penting, terutama kepada kita khususnya dan umumnya kepada hadirin dimanapun Anda berada. Lebih-lebih kita menjaga anak kita, lebih-lebih kita di dalam ibadah, baik ibadah itu sifatnya muamalah, baik ibadah itu sifatnya ibadah, baik ibadah itu sifatnya umum. Kita perbaiki niat kita dengan tidak bukan dan tidak lain kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak amaliyah yang dikarenakan bagus niatnya, maka dengan itu kita mendapatkan pahalanya. Dan juga anak-anak kita latih, kita didik sebelum berangkat sekolah sejak dini. Kita tanya, nak kamu sudah niat belum? Pak, misal ayah mau bekerja, sudah niat belum? Dan itu kita tanamkan, kita doktrin di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kita,
di dalam hati keluarga kita, supaya apa yang kita lakukan, baik secara tingkah laku, baik secara ucapan, di situ bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sekolah diajari niat. Nak, kamu mau berangkat sekolah dengan niat apa? Di dalam kitab-kitab yang lain, di situ dijelaskan, di situ diterangkan dengan hal yang gamblang sekali. Dengan niat pertama, yaitu menghilangkan kebodohan, Pak Bu, boleh. Dengan niat apa nak engkau belajar? Dengan niat supaya kita gugur daripada kewajiban, boleh. Dengan niat apa nak engkau berangkat sekolah? Dengan niat karena kita menghidupkan dan serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, itu skup kecil. Lalu kita amalkan juga tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi juga untuk orang tua. Karena orang tua sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai sampel untuk anak-anaknya. Dengan tidak hanya perbuatan saja, tapi di situ harus diniati, disertai dengan niat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mari kita dengan motivasi, dengan kita telaah sekali-kali kepada anak kita sebelum tidur, kita tanya, kita kasih pemahaman, kita kasih ilmu, kita kasih arahan, kita kasih tujuan supaya anak-anak itu sudah terjiwai amalia-amalia sehari-hari, baik di malam hari atau di siang hari. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, sangat urgensif inilah, karena dengan niat orang tersebut akan selalu hati-hati karena niatnya. Karena dengan niat dia akan continue karena niatnya. Dengan dia itu niat tidak bukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sering kami singgung mengenai COVID seperti ini. Kita niatkan tutup masker supaya kita tidak terinfeksi di dalam kita bernapas, untuk menyedot oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tidak hanya itu saja kita jarak, karena virus itu ada jangkauannya. Kalau kita jaga jarak, insya Allah dengan niatan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan daripada itu virus. Dengan kita cuci tangan, dengan kita berwudu, dengan kita sebelum makan cuci tangan, harapannya baksil-baksil itu rontok dan gugur, sehingga pola hidup kita akan sehat, hubungan kita, muasalah kita, ibadah kita, supaya kita dijauhkan dari virus-virus tersebut, dan sekaligus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul serta salaf-salaf kita mengasih contoh kepada kita. Hadirin dimanapun Anda berada, mari kita merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Juga salaf-salaf kita telah mencontohkan kepada kita dengan niatan yang baik, dengan niatan yang tulus. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang niatnya baik, dan kita dijauhkan dari orang-orang yang niatnya buruk. Karena di dalam hadis tadi yang sebagaimana telah kami paparkan, apabila orang tersebut niatnya baik, insya Allah dia akan memperoleh kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau orang tersebut mempunyai niat yang buruk, dia pun akan mendapatkan keburukan juga. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekelumit apa pencerahan yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan pada saudara dimanapun Anda berada. Dan marilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita dikasih keselamatan daripada wabah yang seperti ini. Semoga wabah cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan lepasnya corona
corona, ibadah kita, muasyarah kita, muamalah kita bisa fokus dan konsentrasi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Dengan kita terlepas daripada corona, ibadah kita akan menjadi terarah. Dengan kita terlepas daripada corona, kita akan fokus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'al auladana wa dhurriyyatina wa anfusina min ahlil ilmi. Allahumma ya alimah sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman na'ma, ya basir syairul harat, ya salata, ya dafi al-bala, ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya minta maaf dari kami, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.